Teknik Elektronik. Selamat datang di jurusan Fakultas Teknik Universitas Tanjung. Kami selalu mengedepankan inovasi, profesionalisme, dan daya saing global untuk mempersiapkan masa depan Anda. Dengan visi menjadi pusat pendidikan teknik PMU, kami berdedikasi untuk membentuk generasi profesional. Ada kapan? Belum. Terima kasih. Di pagi hari yang cerah ini, saya lihat kalian semua mahasiswa baru, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya. Udah sarapan semua? Aduh, belum sarapan, kita sarapan lagi, ya. Kalian udah bawa sarapan? Kalau ada, boleh sarapan lah, sambil sarapannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Purwoharjono, atau lengkapnya Dr. Insinyur Purwoharjono, STMT, IPN. Ya, saya udah kenal belum? Oh belum. Nah ya, nanti lebih jauh Pak Seno akan memperkenalkan dirinya ya. Kemudian tenaga pengajarnya di samping tadi bergelar profesor, ada juga yang bergelar doktor. Ya. Kemudian yang paling kecil gelarnya minimal adalah S2. Jadi staf pengajar kita minimal sudah S2. Tidak ada yang S1. Karena kita mencetak S1. Jadi minimal tenaga pengajarnya adalah S2. Ya. Kemudian mungkin itu saja yang disampaikan, nggak banyak ya. Jadi kalau yes, dengan terus semangat. Ya, nanti saya ulangi, tapi berdiri. Kita semua berdiri. Nah, dosen berdiri kita, dia nampak muda, ya kan? Teknik Revolutan, inovatif, Kaget ya? Oke, saya ulangi. Teknik Revolutan, itu baru namanya semangat. Silakan duduk. Baik, terima kasih Pak Purwo ya. Juga di sini ada Pak Purwo selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Ada Pak Kaprodi, Pak Lang selaku Kaprodi, Sarjana Ketua, Koordinator Program Studi Sarjana. Jadi kalian di bawah kendali Koprodinya, Koordinator Prodinya S1 Sarjana Pak Lang. Kalian akan sering ketemu Pak Lang nanti. Kita ada S1, kemudian kita ada juga S2. Nah ini logo kita. Jadi nanti bagi yang bisa menjawab pertanyaan ada sedikit hadiah, ya. Ini kurang lebih strukturnya. Tapi sebelum itu saya ini mau perkenalkan nih dosen-dosen kita. Kita ada 30 dosen. Di sini juga saya lihat ada rekan-rekan HME ya, abang-abang kalian. Ini dari HME itu namanya Himpunan Mahasiswa Elektro, ya. Jadi kalian nanti yang berminat untuk berorganisasi silakan ikut mereka. Nanti mungkin ada sedikit sesi dari mereka memperkenalkan diri. Nah di sini silakan, ini
ini dosen-dosen baru yang baju biru udah semi baru lah, agak-agak udah jadi senior sedikit. Ya. Yang masih batik ini belum kebagian seragam ya, karena benar-benar baru masuk beberapa bulan. Nah itu coba Pak Muhammad Nurudin. Nah ini silakan. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurudin Arbani. Di sini saya baru masuk di bulan Juni lalu. Dan saya dulu berasal dari Bungkayang. Terus saya dulu kuliah di S2-nya di ITB, satunya di PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ini saja. Terima kasih. Lajang atau single? Pilih aja lajang atau single. Itu maksa ya. Oke. Baik, berikutnya Pak Usman singkat ya. Nah, silakan Pak. Baik, semuanya selamat pagi. Masih baru semangat ya. Perkenalkan, nama saya Zul Amri. Saya berasal dari Bangka, Pulau Bangka Belitung. Dan saya dulu sarjana di Jogja, UNY, dan kemudian S2 di ITB. Salam kenal, senang, semangat. Baik. Pak Usman sudah ini agak senior sedikit. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Kusumardati. Saya jadi dosen di Untar udah dari Desember 2020. Udah gak senior dikit lah kalau proseduran. Saya S1 S2-nya jurusan Telkom jurusan Telkom dari Universitas Telkom. Ya, salam kenal ya semuanya ya. Dalam 3 tahun mungkin adik-adik nggak ketemu sama ibu ini karena September akan berangkat ke Jepang untuk S3. Jangan lupa nanti tiba-tiba muncul lupa mana ya ini Bu Eka yang mana ya. Ingat ya, kalian 3 tahun berarti semester 6 atau semester 7, semester 8 mungkin ketemu. Tapi ibu ini mau pulang nanti mau post lagi kan ya. Oke, ini Bu Eka, silakan. Selamat pagi. Salam kenal tergantung dari mahasiswa. Nama saya Sri Astuti. Saya alumni dari Institut PLN Jakarta dan Undip di jurusan Teknik Elektro. Nah, kalau ibu ini jauh-jauh dari Toraja, dia harus mana Bu? Jakarta dulu atau mana? Ke Jakarta dulu, Kuala Lumpur dulu, mana? Ya, Jakarta masuk Pontianak. Oke, ini dosen-dosen 1, 2, 3 dosen muda. Dosen yang keempat, dosen baru. Nah, Pak Agus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agus Nurwahid. Saya alumni dari Fakultas Teknik Untar. Jadi saya ingat pada tahun 2015 saya seperti kalian ya. Jadi semangat, semoga sukses. Baik, Pak Agus orang baru muka lama. Udah lama sini, cuma jadi dosen baru. Oke, ini Ibu langsung kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat adik-adik semua. Nah, pesan saya yang mungkin karena adik-adik masih baru, kekompakan itu harus selalu dijaga. Yang pertama, yang kedua, semangat itu jangan sampai udah sampai selesai ya. Biasa mahasiswa teknik, kalau udah semester 5, nah udah lumah dia ya. Jadi skripsinya suka telat, jadi mapala jangan sampai mapala ya. Maksudnya mahasiswa paling lama. Nah, jadi kita harus cepat selesai dan cepat mendapatkan kerja ya adik-adik.
Jadi perkenalkan, nama saya Fitria. Saya S1 S2 memang alumni dari sini ya. Mungkin itu aja dari saya. Selamat ya adik-adik udah bisa masuk di teknik elektronika. Semoga semuanya sukses bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga tidak akan ketemu ibu ini dalam 3 tahun terakhir nanti. 3 tahun, 3,5 tahun. Karena Bu Fitri akan berangkat S3 ke ITS Surabaya. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar. Ini bulan Agustus ini Bu ya? Mulai. Nah minggu depan udah pergi dia. Tapi disempatkan yang sini ya. Karena mungkin pengen lihat muka-muka baru. Berikutnya nih, nah ini sembunyi-sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat karena telah bergabung di Teknik Elektro Untan. Kalian adalah orang-orang terpilih yang hebat. Jadi kalian harus tetap semangat sampai kalian lulus nanti. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatara. Saya bergabung di Elektro udah lumayan ya Pak. Pokoknya pesan saya, kalian jangan semangat. Nanti fokus kan. Pokoknya kalian tetap harus semangat, jangan lelah belajar karena di Elektro ini banyak yang bisa kalian dapatkan. Ya itu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu ini agak sedikit. Setelah ibu ini baru yang lain. Tadi Bu Fitria, lebih Bu Eka di atas ini ya. Jadi kita banyak-banyak dosen-dosen muda baru. Nah ini berikutnya ini penyanyi rap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ada yang udah tahu belum siapa saya? 2 hari loh di aula. Ada yang tahu nggak? Panggilan aja nggak tahu. Siapa? Pak Reza. Ya betul ya. Nama saya Reza. Untuk lengkapnya nanti kunjungi website Elektro karena di situ ada profil para dosennya. Jadi kalian bisa melihat profil dosennya siapa-siapa aja dan konsentrasinya apa aja. Itu perlu kalian pahami juga. Itu pesan saya ya, supaya membantu kalian selama studi di sini. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya udah. Baik, terima kasih. Nanti kalau Pak Alang bisa langsung sendiri lah. Jadi nama saya Pak Seno Darmawan Panjaitan. Jadi ujungnya aja yang gerang. Yang nomor 1 nomor 2-nya agak lembut gitu ya. Seno, jadi saya tuh kayak mix lah ya, antara Batak gitu ya. Jadi agak lembut tapi ada garang-garangnya gitu. Jadi itu nama saya Seno Darmawan Panjaitan. Saya ketua jurusan Teknik Elektro. Ini sampai November lah tahun ini ya. Jadi saya sebenarnya mahasiswa elektro juga nih. Mahasiswa elektro sini nih. Dulu S1 saya angkatan 93. Ya, angkatan 93. Jadi waktu itu teknik itu terkenal paling lama. Jadi paling 10 tahun, 9 tahun, ada 14 tahun. Jadi kalau rekor paling lama tuh kita pasti yang selalu pegang trofi paling lama itu adalah teknik. Tapi karena sudah ada sudah ada DO dibatasi 7 tahun, kalian tidak boleh ikut dulu ya. Harus selesai 7 tahun, kalau tidak langsung DO. Jadi waktu itu saya 93 masuk, saya tuh sebenarnya pokoknya pengen keluar. Pokoknya pengen keluar negeri, pengen lah gitu. Ada keinginan gitu ya. Jadi waktu masuk elektro dan seterusnya saya pengen kejar gitu. 97 saya tamat, saya coba beasiswa, dapatlah beasiswa ke ITB. Jadi di ITB itu satuan kuliah itu ada kesempatan pertukaran ke Jerman gitu. Wah semangat, pokoknya saya kejar lolos.
Tapi ternyata setelah itu lolos ditunda pula tahun depannya. Akhirnya saya tak kesampaian lah. Jadi keinginan itu tidak kesampaian karena saya harus selesai S2 dan kembali ke sini mengajar. Tapi namanya cita-cita, nama-nama keinginan, harapan itu pasti entah kapan tuh suatu saat terwujud. Jadi kalian harus punya keinginan gitu ya. Akhirnya 2 tahun kemudian saya dapat beasiswa untuk ke Jerman. Jadi 2000 waktu itu saya punya 2 pilihan, ke Australia atau ke Queensland atau ke Jerman. Tetapi karena waktu itu Piala Dunia di Jerman, tentu itu agak sedikit pertimbangan ya. 2006 Piala Dunia, jadi saya 2004 berangkat. Saya menikmati suasana Piala Dunia di sana 2006. Ya, jadi kalian anak elektro itu saya yakin tidak kalah gitu, tidak kalah dengan anak elektro lain. Karena pada prinsipnya semua itu adalah ketekunan. Ya. Kepintaran 1%, kemauan, ketekunan, disiplin itu 99%. Jadi kalau kamu punya itu silahkan. Saya yakin pasti kalian dilempar kemanapun pasti mantep gitu. Ini saya lihat muka-mukanya ganteng, gagah, cantik gitu ya, semangat ya. Saya ini masa depan elektro. Jadi kalau elektro itu kerja di mana aja Pak? Waktu pernah saya ke waktu itu pasang PLT Serapung di Danau Sentarung. Saya tanya anak-anak tuh, anak SD, mau elektro enggak? Elektro tuh manjat-manjat tiang ya Pak? Kacau juga dipikirkan. Tapi karena masih anak SD, belum ada, perlu kita cuci otaknya ya. Nah kalau ini yang ini masih harus dicuci otaknya, jangan sampai salah. Jadi kerjaan elektro bukan hanya manjat-manjat tiang, ya. Jadi elektro itu semacam kakeknya, kakek buyut. Nanti akhirnya muncul informatika, muncul macam-macam tuh. Muncul kecerdasan buatan seterusnya ke bawah. Tetapi elektro itu atas. Nah, kalau kalian masuk elektro artinya kalian nanti ada namanya istilahnya paling umum harus kuat, harus lemah dulu istilahnya. Harus kuat artinya yang kuat-kuat, yang tinggi-tinggi. Ya, tegangan tinggi lah, tiang-tiang itu itu kuat. Harus lemah apa? Kontrol, pengaturan. Ya, yang kecil-kecil itu masuk. Tapi pada prinsipnya elektro itu banyak. Ada telekomunikasi, Bu Eka, ada sistem distribusi. Kalau distribusi PLN segala macam ini, Bu Fitria. Ada telekomunikasi. Kalau saya bidangnya kontrol, ya, karena dulu memang pengen mengontrol gitu. Jadi apapun kok bisa dikontrol gitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan Pak Lang. Tetapi pesan saya ketika masuk elektro ini, saya tahu pasti ada yang ingin lulus dengan elektro, ada yang mungkin batu loncatan masuk elektro, sip, nanti ikut kedinasan, udah tinggalkan. Jadi elektro ini bukan tidak ada masa depan ya. Nah, itu saya dengarkan pemaparan dari Prof. Stella ya waktu itu ya, bahwa computer science dengan berkembangnya AI itu akan tenggelam karena semua bisa AI. Ya, AI bikin dong program Python muncul dia, sehingga orang programmer kadang-kadang tidak butuh lagi. Tetapi elektro tidak bisa tergantikan, ya. Jadi itu perlu kalian camkan, kemampuan kalian tingkatkan. Jadi masuk elektro nanti di awal-awal nih pasti kalian ketemu matematika lah, ya. Ada IPS di sini, ada ya, ada. Jangan takut. Saya bilang tadi 1% genius, 99% ketekunan. Saya merasa diri saya tidak pintar. Terus terang, dulu waktu itu saya merasa agak susah. Tapi saya punya prinsip. Dia bisa 1 kali, saya 5 kali pun saya coba. Toh ujung-ujungnya sama-sama bisa gitu. Ya, saya kuliah di Jerman, kok kaget. 8 lulusan ITB, ketemu lulusan dari Jerman sendiri situ. Ya, gimana nih? Dia udah lancar semuanya. Saya kembali kepada prinsip itu, dia bisa kejadian. Aduh, aku lah kenapa pinjaman online karena ikut judi kemarin sempat. Akhirnya dia hilang aja gitu. Dengan menghilang ini, dia pikir tidak bayar 3 semester hilang. Ternyata untuk masuk lagi dia harus bayar 3 semester ini. Harusnya dia cuti. Nah itu, jadi kalau ada apa-apa tuh mohon dikomunikasikan. Oke ya.
Oke, jadi selagi apa tadi? Pertama, tekun. Ya. Kedua, komunikasi. Dan yang paling penting adalah ya tetap berdoa sesuai agama dan masing-masing. Karena itu yang menguatkan. Ya. Aduh, pelajaran Pak Seno ini bikin saya nangis, tapi dikuatkan jadi senang lagi. Gitu ya. Jadi gembira aja gitu ya. Pak, sulit nggak Pak elektro? Relatif. Matematikanya, tapi kita harus biasa dengan kesulitan. Nah, mereka berapa tahun aman. Mereka sangat mengayomi adik-adik. Bahkan mereka mengadakan program-program keteknikan yang membantu adik-adik untuk bisa meningkatkan kemampuan praktisnya. Itu saya puji anak-anak ini ya. Jadi silakan jangan takut. Tidak ada paradigma yang lagi bahwa senior ini. Justru kalian komunikasi. Berikutnya adalah jangan lupa untuk masuk ke lab. Ya, nanti semester 3 mungkin kalian baru masuk ke lab. Ya, belajar sama Bang, saya mau contoh, Bang, saya mau coba nanti dengarkan pengalaman dari senior ya, masuk ke lab yang kalian suka. Gitu ya. Ini dari SMK berapa orang? Coba angkat tangan. Oh, banyak dari SMK ya. Oke, SMK listrik atau SMK apa? Masak? Hah? Oh, komputer. Oh, komputer cocok itu. Cocok masuk elektro. Ya. Karena kita nanti banyak programming juga, banyak simulasi dan sebagainya. Ya. Bahkan beberapa alumni kita yang cewek ini masuk PLN pula. Tapi dia tidak manjat dia. Ya. Dia sekolah ke Jerman waktu itu. Ke Munchen kalau salah. Apa adik kelas saya. Ya, PLN sini. Oke. Yang dari SMA? Oke, ramai ya. Oke, berarti rata-rata dari SMA. Yang dari Pontianak? Oke, yang dari Kalbar, luar Pontianak? Di Kalbar tapi di luar Pontianak? Kalbar tapi di luar Pontianak, selain Pontianak. Ini mana? Oh, Kalbar. Oke. Yang di luar Kalbar? Oh, deh ya. Dua. Ada lagi? Nggak ada. Yang lupa dari mana? Nggak ada kan? Artinya tadi ada yang angkat, karena lupa dari mana. Nah, itu bahaya. Baru masuk udah lupa. Oke ya. Jadi nanti penjelasan ini strukturnya. Saya sebagai ketua jurusan di atas, Pak Alang sebagai ketua program studi sarjana. Nah, ini kemudian ketua program studi magister itu Prof. Rudi Kurnianto. Kita adalah jurusan yang paling banyak profesornya. Sebenarnya ada 5. Ya, seangkatan saya waktu itu di SK itu sayangnya meninggal dunia, Prof. Ardiansa. Jadi kita 4, kita paling banyak ya di jurusan. Saya tidak tahu apa diurutan, mungkin bisa di internet satu jurusan itu ya. Prof. Rudi Kurnianto. Nah, kemudian kita ada program studi doktor itu Prof. Ismail Yusuf. Ya, nanti kalau kalian mau S1, mau langsung S2, ya, langsung S3 boleh. Ya. Nah, kita punya beberapa kelompok kalian. Pak, kapan Pak terbagi nanti? Tenang. Jadi nanti semester 5 kalian akan milih nih. Saya mau ke teknik tenaga kah, atau ke elektronika kah? Ada teknik kendali, ada konversi energi, ada sistem dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi dan teknik tegangan tinggi. Ya, itu nanti kalian pilih. Jadi nanti tugas akhirnya akan terkait itu. Kalau mau yang tegangan tinggi itu nanti masuknya ke tegangan tinggi. Kalau telekomunikasi, ya telepon atau apa semacam fiber optik, antena dan sebagainya, itu ke telekomunikasi. Kalau mau jaringan tingkat menengah, penyaluran listrik itu ke sistem dan distribusi tenaga listrik. Kalau mau konversi energi, ya dari matahari ke listrik, dari angin ke listrik, dari tenaga dalam ke listrik, mungkin satu kali temukan ya, dari tenaga dalam ke listrik, semua bisa jadi, ya tenaga dalam bisa jadi listrik. Kan saya tahu kan? Nah, itu dikonversi energi, ya. Kemudian di teknik kendali itu lebih ke misalnya controller, otomatisasi industri dan sebagainya ya, logik dan seterusnya ya.
kontrol suhu, kontrol cahaya dan sebagainya. Nah ini elektronika dasar itu lebih ke elektronik, ya, OM, FM dan sebagainya. Nah kita saat ini di lab teknik kendali kita ada sekian lab, elektronika dasar, fisika, teknik kendali digital komputasi, lab konversi energi, sistem distribusi tenaga listrik, telekomunikasi dan tenaga tinggi. Nah kita sudah punya satu tempat PUK, uji kompetensi untuk sertifikasi yang mendapatkan sertifikat BSP. Itu di teknik kendali, itu sertifikasi PLC. PLC itu programmable control. Jadi kalau industri itu diotomatisasi dengan itu tuh, si otaknya tuh. Nah itu sertifikasi itu. Mungkin itu ya. Setelah itu ada kita. Nah ini nama-nama dosennya. Ini nanti bisa dilihat di website itu ya. Silakan nama-nama dosennya, ya. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan secara lengkap yang elektro? Nah, silakan. Ya. Dengan semangat. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Ini harus hafal, yang boleh lihat. Itu bagian dari jawaban. Perkenalkan, nama saya Wahyu Zikir Pratama dengan NIM sampai belakang saya dengan NIM D10 2. Ada dalam dia kita. Tiga profil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Anwar Suboho dengan NIM D10 21 25 10 63. Profil apa? Ada tiga kata. Inovatif, profesional dan berdaya saing. Oke. Baik. Saya langsung kasih aja deh ya. Ini ada tulisannya ya, inovatif, profesional dan berdaya saing. Silakan. Selamat ya. Oke, baik, mungkin itu dari saya. Yang lain jangan berkecil hati, ya. Nanti pasti akan dapat. Makasih. Yang lain sudah berkenalan ya? Saya belum. Tapi mungkin kalau yang materi kelas saya kemarin di matrikulasi kelas A sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siapa saya? Ya, nama saya Elang Ferdian Marindani. Elang itu artinya burung elang. Ferdian itu artinya anak ketiga. Marindani itu adalah suku di Irian, suku Marin dan suku Dani. Artinya saya lahir di mana tuh? Di Merauke. Ya. Nah, saya alumni sini juga. Ya. Sekarang pun saya masih mahasiswa. Kalau Pak Seno bilang saya pernah jadi mahasiswa, sekarang pun saya masih mahasiswa. Saya S1 di Teknik Elektro angkatan 91. Tahun 96 saya diberi kesempatan sama saya masih mahasiswa ikut pertukaran mahasiswa ke Jerman ya selama 3 bulan. Kemudian saya menyelesaikan S2 di ITS ya di Teknik Elektro sama-sama dengan Pak Purwoharjono gitu. Cuma Pak Purwoharjono lanjut S3, saya lanjut menikah. Nah, oleh karena itu sekarang saya sedang menempuh S3
di Teknik Elektro sini ya, sebagai mahasiswa angkatan pertama. Ya, ada beberapa orang dosen dan juga dari luar. Sekarang saya diberikan kepercayaan sebagai Kaprodi. Ya, Kaprodi itu kepala program studi atau ketua program studi dulunya ya. Sekarang sudah ganti nama jadi koordinator program studi, tapi untuk sarjana. Jadi koordinatornya adalah koordinator program studi sarjana teknik elektro. Ya, nanti saya akan sedikit memberikan gambaran ya berhubungan dengan materi yang berhubungan dengan sarjana. Jadi nanti dalam prosesnya kalian nanti akan diberikan dosen pembimbing akademik masing-masing. Berbeda-beda pasti. Ya, nanti akan dibagi oleh fakultas. Kemudian sedikit nanti saya akan berikan denah karena kalian harus tahu lokasi-lokasi nanti kita kuliah. Ya, di mana saja. Kemudian ruang jurusan itu di mana posisinya? Ada yang sudah tahu ruang jurusan sebelah mana? Belum kan? Kalau lihat dari dinas seperti kalian kalau itu lihat-lihat itu ya, sebenarnya bisa. Oke. Biar semangat sama seperti tadi ya, yang Pak Seno infokan ya. Saya kasih aba-aba. Teknik Elektro Untan. Inovatif, profesional, dan berprestasi. Yes. Ya, biasanya setelah yes, kita ada lanjutin lagi. Tepuk tangan. Oke. Ya, pertemuan pengenalan jurusan dan prodi. Mohon maaf, ada beberapa dosen yang memang tidak bisa hadir karena mereka bertepatan dengan kegiatan PKM mereka keluar daerah. Ada yang ke Mempawah dan ke Sambas, ya. Jadi tidak bisa hadir semuanya. Nah, tetapi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran juga himpunan ya, yang nanti akan juga memberikan materi di akhir pertemuan ini sebelumnya. Nah, sedikit saya informasikan, tadi sedikit sudah diinfokan oleh Pak Seno ya, berhubungan dengan ketua kelompok ya. Nah, data ketua kelompok seperti ini bisa kalian lihat di web jurusan ya. Nanti silakan dilihat elektroteknika dasar. Ini kelompok pengajar ya. Jadi ada elektroteknika dasar, ada Pak Rudi, ini Pak Kori walaupun lagi berangkat ya, persiapan untuk S3 ke Thailand. Kemudian Pak Sekoroman, Pak Dedi. Nah, kemudian ada Bu Aisyah ya, ini dari konversi energi, Bu Aisyah, Pak Yandri, Pak Ayong. Nah, Pak Ayong ini selain di teknik elektro juga merangkap jabatan di teknik mesin sebagai ketua jurusan teknik mesin. Jadi banyak atau beberapa dosen teknik elektro yang masih diperbantukan ke prodi lain ya. Kemudian Pak Ho dan Prof Ismail. Nah, Prof Ismail ini tadi diinfokan sebagai koordinator prodi S3 ya. Nah, kemudian di sistem dan distribusi tenaga listrik ada Pak Zainal Abidin, ada Bu Fitria, ini Pak Junaidi udah pensiun ya, karena ini data yang saya ambil dari web, mungkin nanti kita akan hapus karena udah baru pensiun. Nah, Pak Junaidi ini sebelumnya adalah pernah jadi dekan Fakultas Teknik dan juga pernah jadi Warek 4 ya, Warek 4 Untan. Nah, Pak Iqbal pun sama ya, Pak Iqbal pun sebelumnya pernah juga jadi Warek 4 Untan. Kemudian ada Prof, ini sudah profesor ya, Profesor Rudigianto sudah profesor, dan mungkin nanti sebentar lagi Pak Purwo ini insya Allah ya sebentar lagi akan menjadi profesor. Nah, di teknik kendali ini kelompok yang cukup besar, cukup banyak dosen-dosennya ya. Jadi yang baru ini ada Pak Stefan, kemudian saya sendiri, Elang dan Dani, ada Bu Hilda. Nah, Bu Hilda ini merangkap sebagai kepala lab fisika ya. Kemudian Pak Hendro ini merangkap sebagai kepala lab kendali. Kemudian Pak Saleh sebagai ketua kelompok pengajar. Kemudian Pak Trias ya, ini
kemudian Pak Edi, Pak Bomo, Pak Ferry Hadari. Nah, Ferry Hadari ini adalah Kepala Lab Kendali Digital, dan yang terakhir adalah Profesor Seno sebagai Ketua Jurusan. Ya, jadi saya dan Pak Seno kebetulan kita ada di konsentrasi yang sama, yaitu di Teknik Kendali. Ya. Kemudian ada lagi teknik tegangan tinggi, itu ketua kelompoknya Pak Managam. Ya. Kemudian di bawahnya ada Kepala Lab tegangan tinggi Pak Daniel. Kemudian Pak Usman. Nah, Pak Usman ini selain dosen teknik elektro, dia juga rangkap jabatan di teknik kimia sebagai kajur. Ya. Kemudian Profesor Rudi Kurnianto ini sebagai ketua S2, ya, ketua program studi atau koordinator program studi S2. Kemudian di Telkom, ya, ini ada Pak Reza, Muhammad Reza, Bu Eka, Pak Sandi, kemudian Pak Janus sebagai ketua kelompok, kemudian Bu Nelsi sebagai kepala lab. Sebetulnya ini belum diupdate, ya, ini perlu diupdate nanti webnya. Kemudian Pak Fitri Imansyah. Nah, 3 dosen yang barusan, ya, 4 dosen, ya, 4 dosen di depan kita ini sudah ditentukan masih masuk konsentrasi mana oleh Kajur, oleh Pak Profesor Seno. Nanti akan diupdate di web. Jadi jangan kecewa, ya, belum masuk ke sini. Ini datanya perlu diupdate. Oke, ini data lab yang kita miliki. Ya, tadi di awal ada nama-nama kepala labnya, ya, walaupun mungkin kecil, tapi bisa dilihat, ya. Ada lab fisika, ada lab teknik kendali, ada lab kendali digital dan komputasi, ada lab elektroteknika dasar, ada lab konversi energi listrik, ada lab sistem dan distribusi tenaga listrik, ada lab telekomunikasi, dan lab tegangan tinggi. Jadi lab kita ini ada 8, ya. Satu lab fisika itu sebetulnya bukan lab elektro, tapi lab yang di koordinir oleh dosen elektro, tapi di bawah fakultas. Nah, ini denah kita, ya. Jadi kalau kita berbicara denah, ini saya besarkan biar bisa tahu, ya. Nah, jurusan teknik elektro itu ada di sini, berdampingan dengan jurusan teknik sipil, ya. Jadi kalau yang ini dekanat di sebelah sana, ya, jurusan ada di sebelah sini, ya, gedung yang sebelah sini. Ini jurusan elektro. Jadi nanti kalau ada keperluan yang berhubungan dengan akademik, ya, hal-hal yang berhubungan dengan teknik elektro, silakan, ya, untuk masuk, karena nanti ada staf yang bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan atau apapun. Nah, kemudian yang kita tuh ada di sini di ruang teater, ya. Jadi ini ruang teater ini ya, kayak bioskop dirancangnya, ya. Jadi bisa dipakai untuk selain perkuliahan, bisa juga dipakai untuk rapat, pertemuan, kuliah umum, ya, macam-macam, ya, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kampus. Nah, kemudian lab, ya, lab Eldas ini di sini nih, lab Eldas, ya. Saya infokan saja biar kalian tidak salah atau sesat gitu, ya. Cari-cari lab Eldas ini di sini, elektronika dasar. Kemudian 2 ada di sini, ini lab elektro juga. Yang sebelah kiri lab kendali, yang sebelah kanan lab digital. Kemudian di depan ini ada lab tegangan tinggi, ya. Lab tegangan tinggi di depan. Kemudian kalau kita bergeser ke sebelah sini, ini ada lab telekom, lab distribusi, lab konversi, ya. Lanjut ke depan. Di depan sini ada gedung pasca sarjana, ya. Kenapa saya infokan? Karena kita memungkinkan kuliah di ruangan atau meminjam ruangan S2, ya. Jadi saya infokan karena di lab-lab juga kadang mahasiswa mendapatkan jadwal perkuliahan juga di lab. Jadi di lab itu ada ruang-ruang kelas yang juga bisa dipakai, ya. Jadi harap perhatikan baik-baik, kuliah kita mobile. Tidak seperti di sekolah, di kelas diam aja, ya, guru-guru yang berganti, atau kita tidak. Kita berganti tempat, ya. Jadi mulai dari semester 1 kalian nanti akan ketemu praktikum fisika misalnya,
ya. Praktikum fisika itu menyatu di lab konversi, lab sini, ya. Nah, nanti silakan sering-sering lihat kapan pelaksanaan praktikum fisika, ya. Itu untuk ruangannya. Kalau ruangan dekan, ya, karena ini berhubungan juga dengan Pak Purwo tadi, ya. Kalau kita lihat, nah, ruang dekanat itu di sini. Ini ruang dekanat, ya. Jadi kalau kalian berhubungan akademik yang ada di sini, jadi kalau akademik kan dari belakang ya, masuknya bisa. Kemudian ruang dekanat ini kalau ruang Pak Purwo ini ada di sisi sebelah sini. Ruang dekan ada di sini. Yang penting kalau masuk ke sini udah ruang dekanat. Di situ ada dekan, ruang dekan 1, ruang pembantu dekan 1, wadek 2, wadek 3, ya, dan staf. Oke, saya kira itu, ya, supaya bisa dipahami tentang ruangan. Nah, sedikit saya infokan tentang kurikulum. Mulai tahun 2025, ya, fakultas memberikan kita informasi atau waktu ataupun kurikulum dengan menggunakan kurikulum UBI. UBI itu Outcome Based Education. Nah, mata kuliah sih hampir mirip saja ya, cuma ada sedikit perbedaan nama. Nah, yang ingin saya infokan itu yang berhubungan dengan mata kuliah semester 1 dulu ya, karena kita berada di semester 1. Mata kuliah semester 1 itu nanti kalian tidak perlu input, sudah otomatis, ya. Tetapi nanti di semester 2, semester 3, semester 4 dan seterusnya itu harus input sendiri sesuai dari SKS yang kalian miliki. Misalnya kalian SKS IP semesternya dapat IPK-nya 3,3 itu bisa ngambil 24 SKS. Maka di semester 2 kalian boleh mengambil mata kuliah lebih banyak, ya, lebih banyak dari jumlah SKS yang ada di semester itu, gitu ya. Nah, sekarang ada di semester 1, maka mata kuliah wajibnya ini, ya, mata kuliah wajibnya ini. Yang berubah di kurikulum UB itu namanya saja. Jadi fisika dasar jadi fisika 1, ya. Kemudian elektrokimia jadi kimia saja, gitu ya. Karena ini berhubungan dengan perubahan nama. Nah, kemudian ini beberapa informasi tentang nama-nama mata kuliahnya. Pak, kapan mata kuliah ini bisa kita lihat di mana? Mata kuliah ini bisa kalian download di panduan akademik fakultas, ya. Silakan kalian googling saja panduan akademik fakultas teknik Untan gitu ya. Nanti kalau muncul download. Nanti di dalamnya ada semua prodi sebetulnya ya. Nah, itu untuk mata kuliahnya. Nanti mata kuliah itu dari 1 sampai 4 mahasiswa itu sama mengambil mata kuliahnya. Tetapi nanti di semester 5 terjadi apa? Terjadi pecah konsentrasi, pemilihan, penjurusan, ya. Yang milih siapa? Yang milih kalian sendiri. Pengennya jadi apa? Pengennya punya keahlian apa? Sebagai contoh, saya waktu kecil pengen bisa bidang robotika. Maka waktu saya kuliah, saya pilih, ya, saya pilih kendali. Karena saya pengen konsen di bidang robotika. Alhamdulillah sekarang saya jadi pembimbing tim robot Universitas Tanjung Seperti itu, ya. Nah, itu pilihan. Nah, semester kapan mulainya? Semester 5, 6, 7, 8. Ya. Kalau kalian memilih TTL yang tadi Profesor Seno menjelaskan sebagai arus kuat, ya, teknik tenaga listrik. Nah, itu dari semester 5 sampai semester 8 sama semua. Tidak ada pemilihan lagi. Yang beda itu nanti skripsinya atau tugas akhirnya mau arah kemana dia. Ya. Tetapi pada waktu kita pilih TKK, mulai di semester 5 kalian pilih TKK. TKK itu adalah telekomunikasi, elektronika, dan kendali. Ya, maka kalian di semester 5 dan 6-nya sama mata kuliahnya masih. Tapi nanti penjurusan kalau kalian pilih kendali, maka di semester 7-8-nya beda. Kalau kalian pilih telekomunikasi, mata kuliah semester 7-8-nya beda. Ya, kalau kalian pilih elektronika, mata kuliah
pilihannya atau mata kuliah 7-8-nya beda. Seperti itu ya. Mungkin nanti kalau lebih lanjut bisa kalian bertanya kepada dosen pembimbing akademik masing-masing. Kalau masih belum paham, boleh nanti bertanya ke saya. Ya. Oke, itu berhubungan dengan mata kuliah. Nah, di semester atas itu nanti ada mata kuliah pilihan. Ya, mata kuliah pilihan itu nanti silakan dipilih, tetapi dibatasi biasanya. Ya. Nah, kemudian ada mata kuliah praktikum. Mata kuliah semester 1 biasanya ada praktikum. Nah, praktikumnya apa saja? Ada 2 praktikum, yaitu yang berhubungan dengan mata kuliah fisika dan mata kuliah algoritma pemrograman. Ya. Nah, nanti ada informasi yang berhubungan dengan praktikum. Nah, tapi di semester selanjutnya pun semuanya ada praktikum, ya. Karena itulah teknik perlu skillnya diasah dari kegiatan praktikum di lab. Ya. Selain itu, kalian juga untuk menambah skill harus ikut apa? Harus ikut kegiatan yang sifatnya menggali skill, kayak ekskul gitu ya kalau sekolah. Seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan himpunan. Ya. Sebagai contoh saja, misalnya saya di tim robot. Nah, maka ada tim robot yang mengikuti kompetisi nasional. Untuk mengikuti kompetisi nasional, maka dia harus ajukan proposal, buat alat, buat robotnya, kemudian ditandingkan. Gitu ya. Ada robot terbang, ada kapal cepat, gitu ya. Macam-macam yang bisa nanti diikuti. Nah, yang satu lagi yang akan saya jelaskan adalah yang berhubungan dengan kegiatan kalian dari semester 1 sampai semester akhir. Jangan lupa, kalian ada 2 kartu yang perlu kalian siapkan dan ikuti. Apa itu? Yang pertama adalah, yang kalian harus ikuti adalah kalian harus mengikuti kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh senior kalian ataupun rekan-rekan kalian. Pada waktu kapan? Pada waktu kalian ingin mengikuti seminar tugas akhir. Ya, maka tulis di sini judulnya, penyajinya siapa, tanggal seminar, dan diparaf oleh dosen pembimbing tersebut. Nah, supaya diparaf maka kita harus hadir di kegiatan seminar tersebut. Ya, seberapa banyak Pak harus hadir? Ya, harus hadir di sini ada informasinya. Harus minimal 8 kali. Jadi kalau kalian mau nanti tugas akhir, mau mengajukan proposal tugas akhir, ya walaupun baru semester 1 ya, saya jelaskan supaya tidak salah persepsi. Kalian harus mengikuti minimal 8 kali, baru nanti boleh mendaftarkan untuk proposalnya. Sama, pada waktunya nanti kalian akan mengikuti kerja praktek, ya. Nah, di kerja praktek, maka yang harus kalian lakukan mengikuti seminar kerja praktek. Ya, setiap mahasiswa yang telah melaksanakan kerja praktek nanti wajib melaksanakan seminar. Ya, dan seminar itu ada audiensnya, ada pesertanya. Nah, pesertanya kalian inilah. Boleh masuk ya? Boleh, silakan. Nah, jangan lupa, kartu ini jangan hilang. Jadi kalau kalian sudah punya kartu, kartunya jangan hilang. Pak, kartunya dapat dari mana Pak? Kartunya bisa didapatkan tanyakan di staf jurusan. Ya, nanti ada petugasnya yang akan membantu kalian untuk diberikan kartu ini. Ya, jangan sampai hilang karena syaratnya sama. Kalau sudah terisi minimal 8 kali dan kita baru bisa ikut seminar atau bisa ikut juga kerja praktek. Gitu ya. Jadi dimulai dari semester sekarang sudah bisa. Ya. Satu lagi adalah TOEFL. Ya. Nah, setiap mahasiswa bila dia nanti mau selesai, mau ikut sidang sarjana untuk ya skripsi, maka harus punya tes TOEFL. Tes TOEFL-nya di Untan ya, di pusat bahasa. Itu minimal skornya adalah 425. Kalau tidak tercapai, dia bisa tes lagi sekali. Kalau masih nggak tercapai, maka dia harus ikut pelatihan. Ya, itu jadi mulai dari sekarang ya prepare. Jangan sampai nanti sudah di semester akhir ternyata nggak pernah ikut tes TOEFL,
skripsinya udah selesai mau sidang, tapi syaratnya belum terpenuhi, ya, jadi harus terpenuhi. Oke ya. Nah, nanti hal yang tidak mengerti bisa nanti ditanyakan. Ini beda ya. Nah, sedikit gambaran bahwa kegiatan PKKMB itu adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ya, kalau zaman dulu saya itu apa namanya, ospek ya, ospek itu saya dulu tidak lulus ospek, bukan karena tidak ikut terus tidak lulus enggak, tapi waktu itu saya ada terkendala mengikuti yang tadi Pak Seno bilang, sekolah kedinasan. Ya, saya lagi ikut tes penerbang jadi pilot, belum selesai. Ya, jadi saya nggak ikut ospek gitu. Sedangkan ospek itu ada sertifikatnya dan menjadi syarat kita untuk jadi sarjana. Maka di tahun kedua saya ikut ospek di angkatan 92. Ya, saking wajibnya itu. Ya, kalau zaman dulu yang ngelola mahasiswa, wah aduh, lepas ya. Mungkin mulai dari sekarang udah lama sih, nggak pernah seperti itu lagi. Ya, tapi semuanya ada plus minusnya, ya, plus minusnya. Nggak perlu saya ceritakan ya. Masa-masa kurang bahagia tuh nggak usah diceritakan. Tapi masa-masa indah perlu kita ceritakan. Ya. Nah, ini kebetulan saya ini kan konten kreator. Jadi kalian lihat tangan saya main-main, kiri kanan, kanan kiri, depan belakang gitu ya. Nah, supaya terekam jejak digital kalian sebagai mahasiswa, terekam dan tidak dibilang misalnya ada untung mana untung. Nah, untung kamu bukan masuk elektro kan? Masuk elektro Pak. Di mana buktinya? Itu YouTube Elang udah. Bisa gitu ya. Nah, itu sebagai gambaran ya. Walaupun di jurusan kita punya YouTube jurusan, tapi saya buat YouTube sudah lebih lama ya. Sudah lebih lama sehingga ini saya terusin aja nanggung gitu. Karena kan semua kegiatan yang kita lakukan bernilai positif, semuanya ada hikmahnya. Hikmahnya saya dapat duit setiap bulan dari YouTube. Oke ya. Ini salah satu atau beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lihat ya. Jadi di setiap tahun Prodi Elektro itu akan melaksanakan kegiatan kuliah lapangan dan kuliah umum. Kuliah lapangan itu biasanya kita pergi ke industri. Ya, sebagai contoh ini di sini ya. Mohon maaf bila ada iklan-iklan. Mau tak mau ya. Ya, nah ini sebagai contoh lah ke lapangan yang kita laksanakan. Waktu itu kita ke PLTU Bengkayang yang daerah Pasir Panjang ya. Oke, itu nanti bisa kalian lihat saja lah ya. Di mana bisa kalian lihat di YouTube-nya ya, YouTube ini ya. Apalagi kita pernah melaksanakan kegiatan kuliah lapangan di PT Global Mandiri Glove Industry. Ini perusahaan kesehatan yang membuat peralatan-peralatan kesehatan. Waktu zaman COVID ya, semua orang pakai masker. Ya mungkin sekarang juga ada juga yang pakai masker sih, kalau memang lagi flu batuk gitu ya, atau kurang enak cuaca udara Kalimantan Barat, misalnya ada bakar-bakar, asap gitu ya. Nah, maka kita perlu pakai masker supaya sehat. Terus kita juga melaksanakan pada waktu yang sama juga melaksanakan kegiatan kunjungan industri di PLN ya, UP3B Sistem Kalbar. Nah ini ya, tapi saya tidak memutar YouTube-nya, saya cuma memberikan informasi. Kemudian kuliah lapangan di PLTD Siantan. Ini diesel dan gas ya, PLTD Siantan. Ini yang ikut mahasiswa angkatan kemarin, maba angkatan kemarin ya. Artinya memungkinkan maba angkatan sekarang 2025 juga melaksanakan kegiatan itu
ya, tapi nanti tempatnya akan kita informasikan di mana, karena akan berubah-ubah ya tempatnya. Nah, ini kuliah umum. Kuliah umum ini banyak ya. Jadi kuliah umum ini biasa kita kasih tajuk T-Talks, Teknik Elektro Talks, ya. Nah, ini kita sudah gaungkan dan sifatnya hybrid, online offline. Jadi kita juga mengundang rekan-rekan mahasiswa, dosen-dosen yang ada di Indonesia, ya. Karena kita punya forum Forte. Forte itu Forum Teknik Elektro Indonesia, ya. Jadi kalau yang TED-Talks pertama tajuknya adalah transisi energi bersih, ya. Kemudian TED-Talks yang kedua sistem kelistrikan dan pengondisian udara pada bangunan, ya. Kemudian TED-Talks yang ketiga power problem solution. Kemudian lain TED-Talks selanjutnya adalah berhubungan dengan general lecture, ya. Ini bisa dicek sih sebetulnya ya. Jadi ada juga live streaming yang saya buat. Karena live streaming itu terkendala di sinyal ya. Jadi tidak semulus kita membuat atau merekam video yang manual seperti ini nanti kita edit. Kalau live streaming apa adanya aja, ya, tergantung kekuatan sinyal. Nah, kemudian ada lagi dari Mitsubishi Electric Indonesia, ya. Ini kemudian ada lagi yang berhubungan dengan sertifikasi kompetensi yang itu diberikan informasi ya. Pentingnya sertifikasi kompetensi untuk persiapan dunia kerja. Setiap mahasiswa dianjurkan, disarankan memiliki sertifikasi kompetensi. Supaya apa? Supaya kalian nanti punya pendamping ijazah yang bermanfaat pada waktu kalian mau daftar kerja, ya. Kemudian ada lagi TED-Talks yang ketujuh, ini dari LTP Kumsok, ya. Ini Bu Eka ya sebagai timnya, ya. Ini Indonesian Chapter Lecture Series. Kemudian ini ada 2 part kan waktu itu kita cukup panjang ya waktunya. Saya record full, jadi saya bagi dua pembicara, Pak Ari dengan Pak siapa? Firdaus ya, Dr. Firdaus. Ya, kemarin saya mengikuti kegiatan yang tadi Pak Seno bilang dari Forte yang berhubungan dengan profil lulusan. Jadi Forte mengundang 5 industri, ya. Ada dari XL, ada dari PLN, ada dari Inggris, ya. Yang tadi Pak Seno bilang sebagai HPDC tadi, ya. Kemudian ada lagi industri yang lain, ya. Dan semuanya itu mengakomodasi. Jadi kita bisa tahu mereka itu perlu apa sih, ya, perlu kalian apa sih dari mahasiswa lulusan teknik elektro itu. Nah, yang terakhir adalah dengan kerjasama kita melaksanakan kegiatan pelatihan dan uji kompetensi untuk peralatan elektronik berbasis PLC, ya. Ini ada mahasiswa juga yang ikut dan juga dosen-dosen. Nah, kemudian yang banyak tuh di sini nih. Ya, ini dari kementerian. Jadi kita dapat jatah kementerian, ditawarkan, kemudian diikutkan kepada mahasiswa. Ya, jadi banyak mahasiswa yang ikut dan memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang teknik tenaga kelistrikan. Ya, nah itu sangat bisa dipakai untuk di dunia kerja. Ini web kita, ya. Sekarang web fakultas dengan prodi lagi down, tapi yang bisa masih aktif ini yang jurusan yang tadi sudah juga dibuka ya, jadi kalian silakan. Nah, ini yel-yel ya, atau hal yang perlu kita pikirkan bersama. Paling tidak sebagai mahasiswa, sebagai orang mahasiswa teknik elektro, kita harus memiliki ide kreatif. Yang itu yang kita katakan sebagai profesi inovatif, ya. Inovasi, berpikir inovatif, berpikir berbeda, ya. Jadi kita punya ide sendiri, jangan ide-ide yang sudah basi, ya. Jadi ide-ide itu bisa kalian nanti keluarkan di mana? Di penelitian mahasiswa, di tugas akhir kalian, ya. Nah, dari sekarang itu bisa dicari karena lebih mudah sekarang mendapatkan informasi-informasi terbaru dari dunia internet. Nah, kemudian yang kedua adalah profesional.
ya. Kalau kita dari sekarang sudah berpikir profesional, mudah-mudahan nanti setelah kalian jadi mahasiswa, jadi lulus jadi sarjana teknik elektro, kalian memiliki jiwa profesional. Profesional itu artinya kalian mampu beradaptasi, ya, mampu bekerja sama dengan siapa saja, ya. Karena dunia ini bukan dunia milik sendiri, tapi dunia milik bersama. Jadi kita harus profesional. Yang terakhir, kita harus bisa berdaya saing. Terhadap apa? Berdaya saing terhadap pertumbuhan teknologi yang semakin besar, ya. Kita harus mampu beradaptasi, ya, sehingga pada waktu kalian selesai, ya, yang paling bagus adalah kerja sesuai disiplin ilmu sehingga lebih bermanfaat. Itu ya. Oke, saya kira itu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, ya, silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya tentang apa saja, ya. Mungkin kemungkinan besar adalah yang berhubungan dengan perkuliahan, ya, di awal-awal ini seperti apa. Oke, silakan. Siapa angkat tangan tadi, angkat tangan yang mau bertanya? Ini depan itu. Sebutkan nama dengan ini. Perkenalkan, nama saya Arif Pratama. Ini D102125/1009 teknik elektro. Saya mau nanya tentang yang tim yang di perlombaan itu, Pak. Ya. Pendaftarannya itu kayak mana ya, Pak? Oke, kalau nanti mau ikut kegiatan lomba, ya, misalnya, ya, tim, apakah tim robot? Robotnya ada dua, ya. Ada tim robot, ada tim robot terbang, ya. Kompetisinya berbeda. Jadi kalau robot terbang itu berarti buat drone, buat pesawat tanpa awak, ya. Kemudian ada lagi lomba kapal cepat. Itu semuanya itu nanti ada perekrutannya, ya. Biasanya berada di semester 3, ya, setelah memiliki kemampuan atau skill minimal gitu, ya. Nah, tapi dari sekarang itu kalian bisa pelajari, ya. Yang paling banyak dicari adalah atau dalam perekrutan itu mungkin nanti juga akan diinfokan oleh himpunan, ya, karena himpunan ada timnya, karena itu ada di bawah himpunan. Yang paling pertama yang harus kalian ketahui adalah cari tahu, ya, misalnya dari web pertandingan. Oh, seperti ini nih pertandingannya, ya. Kemudian masalah kapan dibuka nanti akan dibuka, pasti akan dibuka, ya, karena ini sifatnya open, ya. Open tidak cuma untuk mahasiswa elektro sebetulnya, bisa juga kita kerjasama dengan prodi lain, mahasiswa prodi lain. Oke, ada lagi? Sama. Ya. Boleh yang berhubungan dengan mata kuliah, ya. Karena sebetulnya untuk maba itu yang paling penting di awal ini adalah bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan benar. Oke, tapi nggak apa-apa yang lain, silakan. Perkenalkan, nama saya Hafiz dengan NIM D1021251101. Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana sikap Fakultas Teknik Elektro dengan perkembangan teknologi AI? Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, ya. AI ini kalau di elektro kita sudah cukup lama, lebih awal mungkin, ya, dibandingkan perkembangan yang sekarang lagi berlangsung. Ya. Zaman saya kuliah, saya kuliah itu saya bilang saya kuliah tahun 91, ya. Kita sudah ada belajar kecerdasan buatan, kita sudah belajar sistem pakar, kita sudah ada belajar jaringan saraf tiruan atau neural network, kita sudah belajar genetik algorithm, kita sudah belajar fuzzy logic control. Itu semua ilmu yang berhubungan dengan AI dan bisa diterapkan di bidang teknik elektro, ya. Perkembangan AI yang sekarang itu kan paling sering kalian lihat di aplikasi. Nah, itu ada hubungannya dengan dunia informatika. Nah, tetapi kalau berhubungan dengan AI, dengan teknik, dengan
dengan bidang teknik elektro itu adalah bagaimana kita membuat sistem yang manual jadi sistem yang otomatis. Sistem yang otomatis bisa jadi sistem yang lebih cerdas. Jadi dia bisa ambil keputusan sendiri. Sebagai contoh, ya, kalau kita pakai IoT, ya, Internet of Things, ya, IoT, Internet of Things itu masuk dalam AI, ya, karena kita membuat sistemnya jauh lebih cerdas. Misalnya, ya, kalau sekarang kan kita menyalakan lampu AC pakai remote, ya. Nah, remote itu sebetulnya jembatan menuju AI. Ya. Pada waktu kita bilang kita kepanasan, dia akan mendinginkan. Pada waktu kita kedinginan, maka dia akan memanaskan. Karena AC di kita kebetulan tidak ada pemanasnya. Tapi kalau kalian ada di Jerman, di Jepang, itu AC-nya itu main dua fungsi, panas dan dingin. Ya, kalau di sini tidak panas dikeluarkan kan nggak laku kan AC-nya kan, karena cost yang dikeluarkan pasti lebih mahal, tapi tidak dipakai. Ya, nah kalau mau buat AI, ya, atau IT, maka kita harus menggunakan banyak sensor cerdas. Ya, misal kalau kita bilang tadi suhu, maka harus ada sensor yang bisa baca suhu. Ya, kalau kita berbicara tentang arus listrik, tegangan listrik, maka harus ada sensor yang bisa membaca arus listrik, tegangan listrik, daya listrik, supaya kita bisa tahu bahwa misalnya rumah kita ini dayanya cukup atau masih berlebih. Kalau masih berlebih berarti kita bisa tambah lagi peralatan elektronik. Tapi tentu saja kosnya tinggi. Semakin banyak kita pakai peralatan listrik dalam rumah tangga, maka harus berkelit kita bayar kan? Bayar. Nah, bagaimana kalau nggak mau bayar? Maka kalian buat peralatan listrik yang bisa menghasilkan listrik mandiri. Salah satunya dengan menggunakan solar cell, ya, atau apa kalau solar cell? Ya, panel surya. Ya, kalau di sini misalnya anginnya kencang, ya biasa kalau kita di sini paling sering kencang itu kalau di pantai, ya. Tapi waktu saya di Jerman dulu, namanya anginnya kencang yang bisa dipakai untuk pembangkit tenaga bayu atau kalau dulu namanya tenaga angin, itu anginnya sangat kuat. Mungkin kalau kita rambutnya panjang itu, dia berkibar-kibar gitu ya. Itu baru bisa menghasilkan energi listrik yang maksimal. Tapi kalau masih sepoi-sepoi, ya masih belum. Ya, tapi yang ideal sih sebetulnya kalau di Indonesia itu ya solar cell. Ya. Saya dulu tahun 95 ikut mahasiswa berprestasi, mungkin Pak Purwo juga sama nih, pernah ikut mahasiswa berprestasi. Saya ambil judul itu sistem fabrikasi fotovoltaik. Ya, dapat mahasiswa berprestasi satu teknik, dapat juara. Ya, habis itu lanjut ke universitas. Akhirnya setelah itu saya dikasih hadiah jalan-jalan ke Jerman. Itulah sebetulnya hadiah saya. Ya. Jadi kalau kalian pengen jalan-jalan ke luar negeri, ikut pertukaran mahasiswa. Kalau mau ikut pertukaran mahasiswa harus punya prestasi akademis atau juga kemampuan dalam berbahasa Inggris yang baik. Ya. Nah, salah satu kemarin yang difokuskan kepada kami di Forte itu adalah mahasiswa jangan cuma bisa satu bahasa asing, sebisa mungkin 3 bahasa asing yang dibutuhkan secara global. Ya, sama seperti saya baru tahu bahwa alumni kita ada yang punya perusahaan dan perusahaan itu berhubungan dengan aluminium, ya. Jadi PT Kalimantan bla bla bla, saya nggak sebut ya. Nah, dia itu adalah mantan ketua himpunan HMI, ya, Ari Widodo namanya. Jadi waktu dia lulus dulu saya bimbing waktu itu ya. Dia lulus, kemudian dia diberangkatkan ke Cina, dia jadi pegawai WHW pertama kali, ya. Udah bosan, udah dapat ilmunya, dia buat perusahaan sendiri. Ya, dia buat perusahaan sendiri.
Ya, nanti mungkin kapan-kapan boleh diundang, ya, Bang Ari Widodo. Karena informasinya apa itunya sebetulnya waktu itu karena ada masih elektro yang selesai, banyak sekali yang ikut andil dalam perkembangan WHWO itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari sisi lain? Oke, silakan. Ini 15 menit lagi ya, biar kita kasih kesempatan untuk Sirbunan memberikan materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Evan Ahmad dengan NIM D1021211111. Tadi Bapak menyinggung tentang pertukaran pelajar ya Pak. Pertukaran pelajar sendiri kan kita belajar di tempat lain. Nah, setelah kita belajar di tempat lain tersebut, kita kembali ke fakultas ini. Apakah kita harus, misalnya kan gini, kita pertukaran pelajar 3 bulan, otomatis hampir setengah semester kita berada di luar. Nah, terus kembali ke dalam fakultas ini, apakah kita harus mengulang semester itu atau bisa dilanjutkan kembali, Pak? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, pertukaran pelajar kalau di mahasiswa itu namanya pertukaran mahasiswa PMM, ya. Programnya itu adalah program kementerian, ya. Pertukaran mahasiswa. Misal ini, mahasiswa teknik elektro, mungkin karena ada beberapa kasus ya. Mahasiswa teknik elektro beberapa orang bertukar atau jadi masuk ITB, ya. Di sana dia kuliah seperti biasa, ya. Di sini sama, tidak mungkin dia tidak kuliah. Artinya dia merencanakan kegiatan perkuliahan dia apa yang diambil, ya. Di sana pun sama, dia kuliah, tetapi nanti setelah pulang mata kuliah itu dikonversikan, gitu ya. Nah, itu program pertukaran mahasiswa. Atau sebaliknya, ya, belum lama ini juga ada mahasiswa dari Medan, ya, Universitas Negeri Medan, UNMED. Mereka kuliah di elektro, ada 2 orang ya. Nah, di sini mereka sama mengambil mata kuliah ya seperti biasa. Nanti mata kuliah itu dikonversikan di kampus mereka, ya. Jadi tidak sia-sia untuk belajar. Beda sistem itu kan berjalan terus-menerus. Dan ada banyak model-model pertukaran mahasiswa seperti itu setiap tahun, ya. Karena itu kalau mau ikut harus, kalau misalnya ke luar negeri, ya. Ada juga pertukaran mahasiswa internal, ada juga eksternal, artinya di dalam lokal Indonesia ataupun ke luar negeri. Itu biasanya nanti ada info-info yang diberikan, ya. Nah, semuanya itu harus ada jalur presentasi, karena nanti ada sisi wawancara. Ya. Wawancaranya skill bahasa Inggrisnya minimal itu harus dimiliki. Ya. Nah, yang punya prestasi sama tadi ya Pak Purwo. Yang punya prestasinya jangan mandek di waktu SMA saja atau di waktu sekolah menengah saja. Lanjutkan, ya, lanjutkan. Yang mungkin di kelas matematika saya pernah cerita. Saya juga waktu mahasiswa, saya merantau nih Pontianak. Saya dari Bandung. Saya merantau ke sini, ya. Tempat tinggal saya dekat sekali dengan kampusnya Bu Eka di Universitas Telkom. Ya, waktu itu Universitas Telkom itu namanya Institut Telkom. Baru mulai muncul ya kalau kedinasan. Kemudian di kampus Fakultas Teknik saya terikut karena saya punya basic olahraga karate. Ya, dari SMP saya sudah ikut karate, SMA kan sayang ya, udah sabuk coklat nggak ikut, punya prestasi banyak, juara karate komite juara 1 sejabar, juara 1 komite sekian sejabar ya. Kemudian rata-rata komite ya, nggak pernah kata. Kemudian di Kalimantan jadi mahasiswa, saya ikut tuh. Saya masih junior, ketemu dengan abang-abang yang biasa malah melintang lah di dunia bela diri di Pontianak di Fakultas Teknik. Kemudian saya ikut serta, saya bilang, boleh enggak? Boleh. Saya satu-satunya mahasiswa yang dapat juara 1 komite. Ya. Dan itu tidak cuma perorangan, tapi saya dapat juga juara komite bergu. Sampai panitia saya bingung,
ini siapa nih tiba-tiba muncul dan juara? Ya, saya jelaskan bahwa saya atlet olahraga bela diri dari Jawa Barat. Karena waktu itu Jawa Barat dan Sulsel waktu itu ya terkenal sekali dengan juara-juara karate itu. Ya. Nah, itu sebagai gambaran ya. Jadi jangan sia-siakan kemampuan. Kalau punya taekwondo, bela diri taekwondo, jago catur, ya, jago bridge seperti kemarin yang diinformasikan, ya, apa saja. Ya. Kalau yang punya kemampuan akademis, suka bersilat lidah, ikut debat. Debat apa? Debat mahasiswa tapi pakai bahasa Inggris. Gitu. Itu ya. Nah, sebagai informasi, yang juara debat itu dari elektro loh, bahasa Inggris. Ya. Tidak cuma lokal, tapi juga nasional. Saya kira itu. Nah, karena itu waktu sekarang inilah kalian untuk menginfokan kepada himpunan, Bang, saya punya kemampuan atau saya punya prestasi ini. Nah, nanti akan dilibatkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan, ya. Yang suka berorganisasi pun sama ya, silakan nanti. Karena nanti disinilah wadah kalian untuk mengembangkan diri, menjadi pendewasaan diri, menjadi mahasiswa, ya, yang tidak cuma sekedar mahasiswa, tapi mahasiswa yang punya nilai prestasi. Oke ya? Saya kira itu. Nah, tadi dari Pak Seno ada door prize, ya. Sekarang saya minta Pak Purwo ya memberikan pertanyaan. Jangan. Oke, door prize dari saya ya. Pertanyaannya nggak susah, mudah, tapi siapa cepat, ya? Nama nanimnya harus ingat. Ya, siapa cepat, ya? Oke. Sebutkan, ya, sebutkan dengan gelarnya. Berarti nama kan? Sebutkan nama dan gelarnya, ya. Sebutkan nama dan gelarnya. Dekan Fakultas Teknik. Ayo, siapa? Ya. Nama dan gelarnya ya. Ini D1021251008. Dekan Fakultas Teknik yaitu Dr. Insinyur Purwo Hartono STMT IPN. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa. Tapi salah. Dekan ya. Bukan pembantu dekan. Wakil dekan. Betul. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Untuk Selamat. NIM saya D1025 D1021251113. Ya. Namanya? Nama dekannya siapa? Dr. Insinyur Purwo Hartono. Ayo. Kalau nggak bisa, akan ya satu lagi ya. Nanti saya batalkan lah ya. Saya ganti pertanyaan. Ya, ganti pertanyaan. Kalau ini nggak bisa juga. Perkenalkan, nama saya masih Masus Budiradi dengan NIM D1021251016. Nama dekannya itu Dr. Purwokerto Handiono. Jawab dulu yang tadi jawabnya dulu. Nah, yang tadi ya namanya sebenarnya udah dekat dengan Untung tadi itu. Udah dekat dengan Untung namanya. Ada selamatnya. Ini nama dekan kita Dr. Insinyur Ing
Slamet Widodo MT, ya, Slamet Widodo MT IPM. Oke, itu nama dekan, ya. Oke, sekarang karena tidak ada satupun yang bisa menjawab, masih saya ganti, ya, karena masih dapat satu, ya. Oke, sebutkan nama dan gelarnya, ya. Nama dan gelarnya lengkap, ya. Ketua program studi jurusan teknik elektro. Yang mana Pak? Sana. Belakang ya. Oke, belakang kita kasih kesempatan. Bukan yang perempuan nih, perempuan. Hah, yang mana? Yang perempuan nih. Ya. Yang perempuan mana? Nah, ini. Nih, ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desti Karina Rahman dengan NIM 102125111. Jawabannya Pak Elang Derdian M STMT. Benar Pak? Kurang. Ya. Ulangi. Kalau kurang salah. Nggak bisa diperbaiki lagi. Yang mana? Oke, ini. Ini. Perkenalkan, nama saya Jeklan Avanja Siringalengo dengan NIM D102125. Ketua Kepala Prodi Fakultas Teknik Untan adalah Elang Derdian Marindani STMT. Ya, betul. Iya, ya. Sini. Ya, mana fotonya ada? Ya, selamat ya. Oke, selamat. Tanya terus ya. Ya, terima kasih. Ya. Pelan-pelan. Oke ya, jelas semua. Ya. Nah, pertanyaan saya ini berhubungan dengan konten kreator. Saya ada posting beberapa link YouTube, ya. Silakan cek dia. Apa nama channel YouTube saya? Jangan buka HP, gagal. Saya hitung ketiga ya. Percepatan. Tidak boleh buka HP, tidak boleh baca-baca. Tangan ke bawah semua. Ya. Ayo. Apa nama channel YouTube saya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Hidayat dengan NIM D1021251044. Jadi jawabannya channel YouTube Pak Elang yaitu Elang DM Family. Ya, betul. Baik ya, selanjutnya karena sesi untuk jurusan dan prodi sudah selesai,
kita akan langsung serahkan kepada himpunan. Silakan, ini ketua himpunan nanti akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Hanis Haji Prasetya, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung periode 2024-2025. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang himpunan, prokja himpunan, dan struktur himpunan beserta tim-tim yang ada di bawah naungan himpunan. Oke, yang pertama, visi dan misi himpunan itu adalah visinya menjadikan himpunan mahasiswa teknik elektro yang beretika, berintegritas, dan bersinergi. Misinya yang pertama membentuk mahasiswa teknik elektro yang beretika dan berkarakter. Yang kedua, mensolidasikan internal yang harmonis, sportif, dan produktif untuk terciptanya kinerja himpunan yang optimal. Yang ketiga, memperkuat sinergitas hubungan seluruh elemen di teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung. Selanjutnya ada pengurus himpunan mahasiswa teknik elektro 2024-2025. Untuk ketuanya saya sendiri, Hanis Haji Prasetya. Selanjutnya ada sekretaris, yaitu Bang Fahmi Hidayat kalian. Dan kedua ada bendahara, Kak Nur Halimah kalian. Oke, bidang yang pertama itu adalah KRT atau Kesekretariatan dan Rumah Tangga, yang koordinatornya adalah Bang Muhammad Hamizan kalian, yang biasanya prokjanya itu mencakup prasarana himpunan. Oke, yang kedua ada Litbang atau Penelitian dan Pengembangan. Koordinatornya adalah Bang Rafidal Muhammad. Biasanya di sini prokjanya seperti pelatihan keteknikan, PCB, instalasi, Arduino, dan lain-lain. Selanjutnya ada advokasi dan pendidikan, ADPEN. Koordinatornya ada Aspi Satria Hantopo. Biasanya di sini prokjanya menjelaskan seputar kuliah. Ada KSP, konsultasi seputar perkuliahan, study club, dan kunjungan industri. Selanjutnya ada bidang kominfo atau komunikasi dan informasi. Ini adalah bidang yang mempublikasikan semua prokja-prokja yang ada di himpunan. Oke, selanjutnya ada bidang PSDM. Koordinatornya Bang Agus Indrianto kalian. Ini adalah pengembangan sumber daya mahasiswa yang biasanya prokjanya olahraga. Ini adalah sedikit gambaran prokja kami. Ini yang pertama adalah merawat prasarana UKM yang dilakukan oleh bidang KRT dan seluruh mahasiswa teknik elektro yang menjadi pengurus himpunan mahasiswa teknik elektro. Nah, selanjutnya ada study club dan lektur. Ini adalah prokja dari ADPEN. Ini biasanya dilakukan setahun sekali untuk memperkenalkan ke mahasiswa yang baru. Nah, selanjutnya ini adalah kunjungan industri. Ini kemarin kami ke PLT Desiantan. Ini dilakukan oleh ADPEN juga untuk memperkenalkan gimana program prospek kerja untuk teknik elektro itu sendiri. Selanjutnya adalah pelatihan keteknikan. Ini adalah dilakukan oleh bidang Litbang. Biasanya dilakukan pembuatan PCB, instalasi, etap, dan PLC, dan lain-lain. Nah, ini juga ada gerakan aksi mahasiswa teknik elektro. Itu adalah kegiatan dari bidang Litbang yang biasanya diadakan sharing session, seminar, webinar, dan donor darah, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk publikasi. Publikasi itu adalah prokja dari Kominfo.
Nah, ini olahraga HME yang biasanya dilakukan oleh bidang PSDM. Oke, selanjutnya adalah tim-tim di bawah naungan himpunan mahasiswa teknik elektro. Tim yang pertama adalah tim kapal. Tim kapal dibagi menjadi 3 divisi, yaitu FRC, ERC, dan ASV. Yang pertama itu FRC, itu adalah full engine remote control, yang biasa dikendalikan dengan remote control dengan berupa mesin Genoa atau mesin 2 tak yang berbahan bakar bensin. Selanjutnya ada ERC, itu dikendalikan juga dengan remote control, tapi ini agak berbeda dengan yang FRC. Soalnya penggeraknya berupa motor DC dan sumbernya itu dari baterai. Selanjutnya itu ada ASV atau surf vessel. Itu agak berbeda lagi dari keduanya. Tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan sensor atau codingan. Dia membaca sensor kamera, sensor warna untuk mengikuti lintasannya. Nah, ini agenda timnya. Yang pertama open recruitment, yang kedua riset, yang ketiga fundraise, dan yang terakhir lomba. Ini lomba terakhir kami di Surabaya. Selanjutnya ada tim robot terbang. Di robot terbang sendiri ada 3 divisi, yaitu divisi desain, mekanik, dan divisi perancangan sistem dan wahana. Desain itu adalah yang untuk desain itu yang mendesain semuanya dari awal. Mekanik itu yang membuat pesawatnya, dan divisi perancangan sistem dan wahana itu yang membuat launchernya atau penembaknya gitu. Nah, agenda timnya itu adalah riset, proses pembuatan, lomba, dan kegiatan tambahannya itu adalah kami juga menyewakan drone untuk pengukuran tanah-tanah di Pontianak dan sekitarnya. Oke, bentar ya. Baik ya, ini kebetulan ada dosen kita, dosen elektro, Bu Hilda. Ibu dosen sekalian, mohon maaf terlambat malam karena libur ini kan masak, berberes rumah dan lain-lain. Gitu. Senang sekali pagi ini dapat bertemu dengan adik-adik. Mudah-mudahan sekabupaten kota Sekalbar dan luar Kalimantan Barat yang bersedia atau menginginkan mengambil jurusan teknik elektro di Universitas Tanjung Pura. Jadi jangan khawatir, dosen-dosen di sini luar biasa berkualitas ya Pak, luar biasa berkualitas, lulusan dalam dan luar negeri. Saya Hilda, jadi sudah dikenalkan Pak Lam tadi sebagai Kepala Laboratorium Fisika Teknik Elektro Fakultas Teknik Untan. Kami membawahi 9 prodi yang praktikum di Laboratorium Fisika. Adik-adik akan bertemu di semester 1 dan semester 2. Habis ini akan praktikum Fisika 1 dan semester 2 akan praktikum Fisika 2. Nah, karena yang praktikum itu cukup ramai, kami harapkan Laboratorium mengikuti SOP yang kita atau standar operation prosedur yang kita berikan pada adik-adik mahasiswa. Itu ketertiban, tata tertib, sepatu, pakaian, laporan, kehadiran praktikum, penilaian, ujian, pretest, post-test, dan lain-lainnya. Itu nanti akan dibantu oleh PLP dan ASLEP sebanyak 10, kami bilang 10 sampai 12. Harapannya bahwa adik-adik benar-benar bersungguh-sungguh kuliah di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Untan. Lebih kurang ya Pak Lang ya, fasilitas itu lebih kurang adik-adik. Jadi kalau ada yang merasa, oh dulu saya di SMA begini,
yaitu di SMA itu berbeda dengan adik-adik ketika menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu kita sebut maha dan siswa, berarti tidak diatur. Sedikit saya mengingatkan adik-adik, jadi keputusan yang adik-adik lakukan pada saat adik-adik memasuki kampus, itulah keputusan adik-adik sendiri. Mau kuliah, mau hadir, dosennya tidak mencari. Mau datang, mau mengumpulkan tugas, dosen juga tidak mencari seperti guru adik-adik di SMA. Misalnya sebelum ngisi raport, adik-adik dikumpulin, mana tugas yang belum, mana yang belum pulang. Dosen tidak demikian adik-adik. Tidak. Yang kami nilai adalah yang terdata. Kita tidak mengenal adik-adik sekalian secara detail, ya Pak. Jadi yang ada datanya, ada namanya, ada nilainya, ada kertasnya, itu yang kita keluarkan nilainya. Jadi nggak ada lagi gitu nanti misalnya berharap dipanggil, berharap dicari, berharap di apa. Kalau sakit urus surat sakit sendiri, urus semua prosedur sesuai standar buku pedoman jurusan teknik elektro dan fakultas teknik elektro. Silakan urus sendiri. Tidak dicari, tidak disuruh, tidak apa. Mungkin nanti ada dosen PA ya Pak, yang akan mengarahkan adik-adik sekalian. Saya berharap gitu ya, adik-adik berkonsultasi dengan dosen PA-nya. Jangan hanya bertemu di awal semester untuk tanda tangan. Jangan hanya seperti itu, karena adik-adik akan kehilangan banyak informasi dari dosen PA. Padahal pada waktu adik-adik evaluasi 4 semester, ya Pak, yang dipanggil dosen PA-nya, itu tanda tangan kalau mau DO. Nah kan bahaya kalau dosen PA-nya tidak kenal dan tidak mengetahui permasalahan adik-adik. Lebih baik dosen PA-nya kenal sehingga kalau ada masalah cepat dikonsultasikan oleh dosen PA ke Pak Lam sebagai Kaprodi. Itu misalnya ada masalah pembiayaan, ada masalah orang tua, ada yang Teknik Elektro Untan.